Seperti yang kita tahu, kalau saat ini timnas Indonesia benar-benar sedang fokus untuk menatap 2 laga sisa di round 3. Tentu, target minimal 4 poin adalah hal yang cukup realistis untuk mengamankan posisi 3 atau 4. Dan pasti, semua elemen timnas akan berusaha mewujudkannya. Nah, di luar dari itu, popularitas tim Garuda di kancah internasional sepertinya memang bukan isapan jempol belaka. Terlebih, baru-baru ini muncul sebuah kabar jika Indonesia dapat tawaran uji coba dari beberapa negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, hingga Rusia. Jelas, ini adalah kabar yang bagus, karena secara umum, ini bisa jadi pemantik bagi para pemain untuk unjuk gigi. Apalagi, tim seperti Rusia serta Uzbek biar bagaimanapun juga bukan tim ecek-ecek. Sampai detik ini PSSI dikabarkan masih menunggu konfirmasi dari Malaysia perihal ajakan mini turnamen di bulan September. Akan tetapi, Malaysia sendiri masih juga belum memberikan respon apa-apa. Banyak yang berspekulasi kalau Malaysia ini nggak berani melawan Indonesia, yang kemungkinan besar tampil dengan kekuatan terbaik mengingat itu adalah masuk ke FIFA Matchday. Namun, seperti biasa, bukan Malaysia namanya jika tak berselemak. Di mana salah satu akun fanbase mereka bahkan menegaskan jika ajakan Indonesia untuk menggelar mini turnamen sangat gak masuk ke level mereka. Hal yang kemudian membuat Malaysia kabarnya sedang mencari opsi lawan lain. Namun, sampai narasi ini ditulis, Malaysia masih belum menemu calon lawan yang mau mereka ajak uji coba. Hal yang kemudian membuat negara Upin Ipin itu justru menjadi bahan olok-olok negara-negara di ASEAN dan juga Asia. Indonesia boleh kalah dengan tim lain, tapi tidak dengan Malaysia. Ya, pernyataan tersebut seperti sudah mendarah daging di hampir semua lapisan pecinta dan pelaku sepak bola Indonesia. Tak peduli dengan persahabatan atau laga resmi, setiap timnas bertanding melawan Malaysia, pasti laga selalu berlangsung panas. Ada gengsi dan harga diri yang dipertaruhkan saat Indonesia bertemu Malaysia. Tak ayal, tensi panas tak hanya terjalin di atas lapangan, tetapi juga di tribun supporter hingga ranah media sosial. Ya, sejak dulu, hubungan kedua negara sudah mengalami pasang surut dan gak bisa dipungkiri pula bahwa duel Indonesia versus Malaysia juga jadi salah satu pertandingan yang paling disorot oleh media. Tak jarang, media internasional pun juga ikut menyoroti duel dua negara tersebut yang kerap memunculkan bermacam insiden provokatif, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Itulah mengapa Tom Hei secara khusus sangat berharap minimal sekali seumur hidup ia ingin merasakan langsung tensi panas derby Melayu antara Indonesia melawan Malaysia. Ya, dari sisi head to head, Indonesia sendiri terbilang masih unggul dari Malaysia. Kedua tim diketahui sudah 97 kali berjumpa di semua pertandingan. Dari sana, Harimau Malaya cuma menang 36 kali, sementara Indonesia sudah 40 kali mengalahkan pasukan Upin Ipin tersebut. Di level AFF, kedua tim sebetulnya imbang. Dari 8 laga, separuhnya dimenangkan Indonesia dan setengah sisanya dimenangkan Malaysia. Tapi di level Asia, atau lebih tepatnya di Piala Asia, Indonesia diketahui lebih sering tampil di Piala Asia ketimbang Malaysia. Dan jika dihitung dengan Piala Asia 2027, di mana Indonesia tak perlu melewati kualifikasi, maka Indonesia tercatat 6 kali tampil Piala Asia dengan sekali lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Malaysia, mereka baru 4 kali ikut Piala Asia dan belum pernah sama sekali lolos dari fase grup. Ya, secara garis besar, entah dari sisi prestasi, tensi ataupun sejarah, ya rival bebuyutan Indonesia sejatinya emang Malaysia. Meski kini bedanya, level Indonesia makin meningkat, Malaysia dah gitu-gitu aja. Bukan sombong, tapi emang faktanya begitu. Gimana dong? In your shadows, I find my spark.
Malaysia panas, Indonesia ditantang tim besar dunia. Baru-baru ini, ada kabar menyebutkan kalau Indonesia akan menggelar turnamen mini dengan mengundang Lebanon serta Malaysia. Dan hal itu juga sudah dikonfirmasi sama Federasi Sepak Bola Lebanon itu sendiri. Yang mana mini turnamen ini bisa menjadi ajang pemanasan untuk Lebanon sebelum menghadapi timnas Bhutan dalam grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pada 9 Oktober 2025. Untuk mempersiapkan pertandingan ini, Lebanon akan mengikuti turnamen persahabatan internasional di Indonesia dari 1 hingga 9 September 2025 yang juga diikuti oleh tuan rumah timnas Indonesia dan Malaysia, tulis LFA dalam situsnya. Sementara itu, ada pun Malaysia yang justru menyombongkan diri mereka atas info ini. Yang salah satu media di sana bernama One Football dengan sombongnya menyebut bahwa turnamen mini yang diselenggarakan pihak Federasi Indonesia itu bukan level dari timnas Harimau Malaya. Padahal, jika dilihat lebih jauh, harusnya Indonesia nggak sih yang wajar semisal bilang gitu? Nggak usah dijelasin pun tahu kok. Pencapaian Indonesia sama Malaysia dalam 2 tahunan terakhir aja deh gimana? Baik di level timnas senior ataupun timnas kelompok umur. Ya, apa yang diutarakan Malaysia disinyalir adalah bentuk dari rasa iri mereka kepada Indonesia. Apalagi setelah mereka mungkin juga mendengar kabar kalau Indonesia dapat tawaran uji coba dari Rusia, Uzbekistan, dan Kazakhstan di bulan September nanti. Ya, untuk Rusia, sebenarnya mereka udah lama mengajukan diri buat menjadikan Indonesia lawan sparring. Kemudian mereka disebut makin ngebet usai melihat performa tim Garuda belakangan ini, bahkan khusus buat Rusia. Semisal tim seniornya nggak bisa, timnas yang kelompok umur juga nggak apa-apa kok. Saat ini ada 3 opsi lawan Rusia di pertandingan tersebut, yakni tim nasional Indonesia, timnas junior yang pemainnya berusia di bawah 21 tahun, dan opsi yang paling mungkin di bawah 17 tahun, tulis media setempat RIA Novosti. Jadi bahan olok-olok tetangga. Di sisi lain, melihat kesombongan yang ditunjukkan oleh Malaysia, tak sedikit pula yang menganggap Malaysia ini nggak tahu diri. Seperti Vietnam misalnya, di mana media di sana merasa kalau Malaysia nggak bisa ngaca soal kualitas mereka, serta nggak bisa konsisten pada apa yang mereka ucap sendiri. Karena sebelum ini, pelatih anyar mereka secara tersirat open war nih sama Indonesia. Tapi giliran digas, kok diem? Nah, media Vietnam sendiri juga mengatakan harusnya Malaysia bersyukur Indonesia datang langsung menawari mereka. Karena bila dilihat sebelum-sebelumnya, Malaysia ini sering banget loh ditolak uji coba sana-sini, seperti yang terjadi di Oktober kemarin saat mereka ditolak oleh negara-negara seperti Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, hingga Papua Nugini. Dan momen penolakan itu bisa aja kembali terjadi pada tahun ini, karena kabarnya ada 3 tim Asia yang akan beruji coba dengan Malaysia, yakni Brunei, India, dan Pakistan. 3 negara itu bisa jadi pertimbangan Malaysia sebelum mereka bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Namun ya tadi, bisa saja situasinya berubah, terutama untuk India serta Pakistan, yang kita tahu 2 negara itu sedang terjadi ketegangan saling lempar rudal. Dan terlepas dari apapun, fokus utama PSSI dalam waktu dekat adalah mempersiapkan tim terbaik untuk 2 laga sisa di babak ron 3 bulan Juni mendatang. Karena bagaimanapun,
Indonesia masih punya peluang untuk ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, kok eman-eman kalau nggak dimaksimalkan?